membuang sampah sembarangan, tidak diperkenankan untuk merokok, dan satu lagi dibanderol tidak boleh cemberut. Ya, sama kayak gitu. Nah, untuk informasi pertama yang akan bahas setelah kita masuk ke jalan pertama di depan sana, ya, di Jalan Bancai, gitu ya. Karena bisa kita lihat sendiri bahwa alun-alun Bandung saat ini sedang ditutup karena dalam tahap perbaikan atau renovasi, gitu ya. Nah, yang nanti besar kemungkinan di akhir tahun baru selesai dan dibuka di awal tahun, ya. Nah, dan selanjutnya kita akan mulai perjalanan kita setelah kita masuk ke Jalan Bancai di depan sana. Nah, baik Bapak Ibu, ini dia jalan pertama yang disebut Bancai. Nah, Bancai ini artinya adalah pemukiman yang menyatu dengan istal kuda atau biasa disebut kandang kuda, yang letaknya ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu di kanan tersebut, yang sekarang telah berubah menjadi tempat parkir motor dan mobil, Bapak Ibu, ya, dari belakang Mandiri ATM yang belakang tadi, ya. Nah, dan sekarang akan tunjukkan bahwa di sini ada situs sel penjara Bancai di depan. Nanti ada tanda berwarna biru, kita lihat 15 meter ke dalam sana. Ini dia situs sel penjara Bancai, tempat dipenjarakannya Bapak Presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno, yang beliau dituduh telah memberontak pemerintahan Belanda dan dianggap berbahaya karena Bapak Soekarno adalah Ketua Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang pada saat itu melakukan orasi di Yogyakarta, kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam situs sel penjara Bancai pada tanggal 22 Desember tahun 1930. Dengan durasi waktu 1 tahun 2 bulan beliau ditahan, akhirnya beliau membuat pidato gugatan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, baik, untuk selanjutnya, ya, kakak menginformasikan bahwa ada gedung putih bukan kantor, tempat di penjaranya Bapak Soekarno di sel nomor 5, mohon maaf ya. Nah, di sel nomor 5 warna putih tadi tempat Bapak Soekarno di penjara dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Dan di dalam ruangan tersebut beliau tidak diberi fasilitas yang layak karena hanya diberi 1 lembar tikar dan 1 buah bispot. Dari sini akan menunjukkan bahwa sepanjang jalan ini banyak pertokoan, tapi yang bakal Ahang mention terlebih dahulu ada toko pabrik kopi di sebelah kiri. Ini adalah pabrik kopi Aroma yang sudah ada sejak tahun 1930-an kurang lebih, yang menjadi kopi tertua yang ada di kota Bandung, yang hingga saat ini masih buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Ibu, ya, untuk hari Minggunya, Ibu. Dan kawasan Bancai sendiri dulu dikenal dengan sebutan Oude Kerkhof, gitu ya, atau biasa disebut Makam Tionghoa, yang dimana kini telah berubah menjadi area pertokoan, toko servis kendaraan ataupun toko listrik, yang hanya memiliki 1 arah. Di depan kita hanya bisa belok ke kiri karena berbadan untuk belok ke kanan, Bapak Ibu, ya. Nah, dan dari Jalan Bancai sendiri kita lanjutkan untuk masuk ke Jalan Sunia Raja di depan. Jalan Sunia Raja sendiri ini adalah jalan antara kawasan Bancai dan juga Braga di sebelah sana, Ibu. Oke, menuju ke Pasar Baru ataupun ke kawasan Stasiun Bandung. Nah, untuk kawasan ini atau Sunia Raja sendiri dikenal karena menjadi kawasan pusat toko pembangunan atau bahan material, ya. Menjadi bahan material yang dimana kita saat ini tidak bisa melewati Jalan Braga atau Jalanan Braga karena ada regulasi baru yang disebut Braga Beacon, bebas kendaraan, yang memungkinkan wisatawan seperti Bapak Ibu bisa bergerak bebas di kawasan Braga tanpa khawatir ada kendaraan yang melintas. Nah, dan ini dia Stasiun Bandung, Ibu, ya, kawasan Stasiun Bandung. Yang bisa kita lihat ada tempat makan Soto Bandung M-Hotel sebelah kiri. Kemudian di depan juga ada Bakso Bums, Ibu, ya, yang terletak di sebelah Stasiun Bandung, Ibu, ya. Oke, ini ada Stasiun Bandung, Ibu, yang dibangun tahun 1880, ya. Dibangun 1880 dengan tujuan mengangkut pendapatan atau penghasilan orang Belanda berupa kopi, gitu ya, berupa senjata, peluru, dan lain-lain, gitu ya. Oke. Nah, dan kemudian di tahun 1950 itu berubah menjadi alat transportasi darat yang digunakan hingga saat ini untuk pergi ke beberapa area di
luar kawasan. Seperti halnya kita di tengah-tengah kota, kalau mau ke Bandung Timur bisa menggunakan kereta api dan berhenti di stasiun Gede Bage, atau mungkin kalau mau ke Kiara Condong bahkan bisa juga kita ke Garut menggunakan kereta api, karena itu adalah jalur rel kereta api lokal. Dari depan tuh ada, kebetulannya ada kereta apinya, ada ya tuh, ada yang lewat. Nah, di sebelah kiri juga bisa kita lihat bahwa ada patung wanita yang sedang memegang senapan, biasa dikenal dengan sebutan patung Laswi, yang artinya Laskar Wanita Indonesia, pejuang wanita yang bertempur mengalahkan orang Belanda. Nah, dan ada juga nih di depan jembatan rel kereta api Viade yang masih aktif hingga saat ini, makanya ada kereta api yang melintas dan berdekatan juga dengan patung tentara pelajar. Karena di pojok juga sudah terlihat ada replika kereta api pertama di Kota Bandung, itu namanya si Gombar, bukan si Thomas. Ya, namanya si Gombar, bukan si Thomas. Nah, dan selanjutnya Akang bakal bahas terkait tanda berwarna biru di depan. Ada plakat di sebelah kiri, itu tanda bahwa Bapak Ibu sudah bisa melihat gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat, gedung tempat di sidangnya Bapak Soekarno yang beliau disidang selama kurang lebih 2 bulan hingga akhirnya dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Nah, yang bersebelahan dengan gereja Betel, gereja tertua yang ada di Kota Bandung yang sudah ratusan tahun, Ibu kan? Nah, yang sudah ratusan tahun ada ya, yang berdekatan dengan patung Maung Bandung atau ikon Kota Bandung ya, di Jalan Wastu Kencana. Baik, untuk saat ini kita masuk ke Jalan Wastu Kencana yang terkenal karena ada SMK Negeri 1 Kota Bandung. Ada pula di sebelah kanan Bapak Ibu Taman Wali Kota Kota Bandung yang lebih dikenal dengan nama Balkot Balai Kota, yang terdapat taman mini seperti Taman Ikan, Taman Badak, Taman Labirin, Taman Gazebo, Taman Dewi Sartika, dan taman-taman lainnya. Nah, betul. Itu patung-patungnya ya. Nah, dan tempat ini juga dulu dikenal dengan sebutan Taman Peter Sitop ataupun dikenal juga dengan Taman Kerajaan, tempat bermain anak-anak raja, yang terdapat gedung putih kantor wali kota Kota Bandung yang merupakan tempat gitu ya, penyimpanan dan pengepakan kopi orang Belanda waktu zaman dulu, yang nama kopi tersebut adalah kopi aroma yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, baik, untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu akan tunjukkan ada patung Maung lagi, yaitu katanya Bapak Ibu sudah masuk kawasan cagar budaya yang berkaitan dengan peristiwa zaman dulu bahwasanya Kota Bandung sempat dikuasai yang namanya kerajaan. Nah, kerajaan tersebut bernama Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Maka dari itu, nama Siliwangi sendiri banyak dijadikan nama-nama penting khususnya di Kota Bandung, umumnya Jawa Barat. Salah satunya di depan sebelah kanan Bapak dan Ibu terdapat rumah besar yang merupakan rumah dinas Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi. Nah, yang dulu merupakan rumah milik orang Belanda kaya, yaitu Andreas de Wilde, pemilik beragam aset di Kota Bandung yang dinobatkan menjadi orang terkaya gitu ya. Nah, itu rumah dinas Pangdam 3. Terus ada stadion sepak bola Persib Bandung, Stadion Siliwangi. Taman hutan di tengah-tengah kota Babakan Siliwangi. Bahkan di Bogor ada yang menjadikan nama Siliwangi sebagai makanan, yaitu bolu kukus Siliwangi. Seperti itu. Untuk monumen di depan bisa kita lihat ada monumen Mitra Kota atau Sister City, yang artinya monumen persahabatan antara Bandung dan juga Jerman. Karena di atasnya ada Bandung, di bawahnya ada Jerman, seperti itu ya. Dan untuk kali ini kita di Jalan Laksamana Laut Raden Edi Marta yang lebih dikenal dengan sebutan Jalan Riau, kawasan factory outlet terbaik di Kota Bandung. Kawasan factory outlet di Kota Bandung diantaranya ini akan disampaikan ada beberapa contoh Ibu ya. Di sebelah kanan, nah di sebelah kanan ada kantor pajak, yang belakangnya ada Bandung Electronic Center atau BEC. Nah, Bandung Electronic Center atau BEC, Pusat Elektronik dan Service Center gitu ya, di Kota Bandung, yang lebih tepatnya pintu masuk di Jalan Gunawarna. Kemudian di depan kita punya opsi untuk melanjutkan lurus terus ke Jalan Riau atau belok kanan masuk ke Jalan Merdeka dan juga ke kiri ke Insinyur Haji Juanda. Oke, kalau misal kita belok ke kanan, kita akan masuk ke Jalan Merdeka yang terdapat mall terbesar pertama di Bandung yang namanya Bandung Indah Plaza. Nah, tapi kita di sini belok ke kiri masuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Yang Jalan Insinyur Haji Juanda ini lebih dikenal dengan sebutan Jalan Dago, yang dimana kawasan
kawasan yang menyimpan sejarah juga, kawasan yang memiliki cerita unik, dan kawasan yang banyak didatangi oleh para wisatawan pastinya. Salah satunya di depan bisa kita lihat sebelah kanan Bapak Ibu terdapat bangunan yang disebut The Drieland. The Drieland sebelah kanan, bangunan 3 warna yang di sana dulu terdapat 3 warna, diantaranya warna merah, putih, dan biru atau bendera Belanda. Yang kemudian kantor tersebut dijadikan kantor surat kabar atau koran yang namanya Domei, milik orang-orang Jepang, dan berhasil diambil alih oleh Bapak Soekarno menjadi tempat dideklarasikannya proklamasi pertama kali sebelum akhirnya disebarluaskan melalui Radio Republik Indonesia. Nah, baik, mungkin sebagian dari Bapak Ibu banyak mengenal nama Dago ya, dari sosial media, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, ya, dan lain-lain, yang menyampaikan bahwasannya di Dago ada tempat buat nongkrong, buat makan, buat main anak, gitu, dan lain-lain. Di antaranya, lokal tersebut ada beberapa, Ibu, di antaranya ada Dago Pakar, Dago Belanda, gitu ya. Kemudian ada pula Dago Theme Park, dan lain-lain. Yang sebetulnya Dago sendiri diambil dari kata resapan bahasa Sunda yang artinya dagoan atau ngadagoan, dalam bahasa Indonesia disebut nunggu, gitu ya, atau saling menunggu kadago-dago, yang menyebabkan nama tersebut dijadikan nama sebuah area atau kawasan di Kota Bandung. Karena dulu kawasan ini adalah hutan mahoni yang menjadi penyebab orang Bandung tidak berani untuk turun ke bawah sendiri. Ya, jadi mereka berkumpul, nah, dan saling menunggu untuk ya, berturun bersamaan, gitu ya. Nah, dan dari Jalan Dago sendiri kita akan melanjutkan perjalanan ke Jalan Diponegoro di depan sana. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan perjalanan ke Jalan Diponegoro. Jadi sini dulu merupakan jalan yang menjadi area pertahanan orang Belanda, itu ya pada saat itu. Nah, yang menjadi area pertahanan terakhir sebelum nantinya masuk ke kawasan pusat pemerintahan. Nah, di sini juga ini telah berubah Ibu menjadi tempat makan seperti Sushi Nyiro di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kiri masih bisa kita lihat juga ada mie kocok Panglade, ada sate marang ijo imas, dan lain-lain. Kemudian Ibu akan juga mau kasih tahu bahwa di kawasan ini ya, banyak banget bangunan-bangunan Belanda, karena ini adalah pertahanan terakhir sebelum nanti kita masuk ke pusat pemerintahan yang telah berubah menjadi kantor Gubernur Jawa Barat atau pusat pemerintahan Jawa Barat. Setelah akan bahas gedung di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada UPTD gitu ya, UPTD yang dimana ini adalah tempat biasanya kalau misalnya ibu-ibu atau bapak ibu guru akan mendapatkan agenda baru terkait pendidikan, makanya disebut BBGTK, Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan Jawa Barat. Gitu, makanya ada lambang Bu Puri Handayani Ibu di atas tuh. Dan di sini akan juga mau informasiin Bu bahwa jalan nasi bancakan sebelah kiri makan khas Sunda yang bersebelahan dengan gedung DPRD Jawa Barat. Nah, untuk bandros kuning di depan itu shelternya di geologi Ibu ya, makanya langsung lurus gitu, langsung lurus nanti ke sana. Kalau kita lihat opsi Ibu ya, oke. Nah, dan kita akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu untuk yang belum tahu, kita akan tunjukkan di sebelah kanan Bapak Ibu. Ini terdapat gedung sate juga ya, kantor Gubernur Jawa Barat, gedung yang dibangun tahun 1920, selesai tahun 1924, yang menghabiskan biaya pembangunan mencapai 6 juta gulden yang setara 462 miliar rupiah di tahun 1920. Disebut gedung sate bukan tanpa alasan, karena kota Bandung yang sempat akan menjadi ibu kota setelah Batavia atau Jakarta, yang kemudian orang Belanda membangun pusat pemerintahan yang disebut Gouvernement Bedrijfsbad ya. Nah, dengan fasilitas tersebut akhirnya masyarakat berkumpul meminta izin kepada Bapak Sutarjo selaku gubernur untuk merubah namanya menjadi gedung sate. Nah, baik Bapak Ibu, itu dia gedung sate ya.
Nah, yang menjadi saksi bahwasanya Kota Bandung yang akan menjadi ibu kota setelah Batavia atau Jakarta, yang kemudian ibu ya dirubah menjadi Gedung Sate bukan karena di sini banyak sate, tapi sate yang dimaksud adalah sentral satelit, pusat gelombang, yaitu gelombang informasi ataupun gelombang suara yang terpancar dari gedung pusat pemerintahan. Dan satelit ya. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu terdapat sebuah bangunan yang bernama Gazebo yang memiliki arti Gazebo Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara yang dibangun tahun 1919. Yang kini Gazebo sendiri lebih dikenal dengan sebutan Persib Bandung. Gabungan sepak bola udah jelas, sebelum akhirnya ada perserikatan yang merubah nama Gazebo menjadi Persib Bandung. Ya, dengan berdasarkan beberapa informasi yang mengatakan Persib Bandung itu tahun berapa gitu ya Bu ya. Nah, dan untuk selanjutnya Kang bakal ajak Bapak Ibu lewat samping daripada sate gitu ya. Lewat samping bagian samping gedung sate yang bisa kita lihat bahwa di sini ada masjid Ibu yang menyatu langsung dengan area gedung sate, ada Masjid Al-Mutakin Ibu ya. Nah, kemudian ada penghubung di tengah-tengah serambi kanan kalau POV-nya dari kita sekarang. Dan di gedung sate sendiri Ibu nggak cuma ada kantornya Kang Deddy Ibu, tapi di gedung sate sendiri itu ada museum gedung sate di belakang, ada taman belakang gedung sate juga, dan ada museum pos. Karena di bagian lain terdapat PT Telkom ya. Nah, museum telekomunikasi. Nah, dan sekarang akan juga menunjukin di belakang sebelah kiri Ibu itu ada sate jando yang banyak dicari oleh wisatawan ketika datang ke Kota Bandung. Karena sekarang kita masuk ke area Jalan Banda. Yang di Jalan Banda ini juga bisa kita lihat bahwa sepanjang jalan ada beberapa toko dan tidak lupa ada area fotografi. Ada area fotografi yang bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri yang namanya Jonas Foto yang ada di Jalan Banda. Maka dari itu area foto tersebut dikenal dengan sebutan Jonas Banda. Nah, untuk selanjutnya Ibu kita bakal nyebrang ke depan Ibu ya, kita bakal nyebrang ke depan dan akan juga akan tunjukkan bahwa di kawasan ini inilah kawasan yang disebut Jalan Riau. Ada Uniqlo, Heritage Factory Outlet, 3 Second, kemudian ada Puma, Vespa, Butterscotch, Pajamba Kapal dan lain-lain. Nah, untuk di depan sana nanti akan tunjukkan ada SOR Saparua atau sarana olahraga Saparua yang bisa Bapak Ibu nikmati area olahraganya atau kulinerannya juga Bu ya. Nah, kalau terlihat di depan sebelah kanan nggak cuma ada para pedagang, tapi ada area olahraga seperti area olahraga lari, area olahraga sepatu roda, basket, gor Saparua, area senam Ibu ya di sebelah kanan. Oke, itu dia SOR Saparua. Nah, adik-adik kita yang sedang berlatih Ibu ya. Nah, ada adik-adik kita yang sedang berlatih untuk apa namanya keaktifan dan skill mereka di bidang sepatu roda. Karena itu juga Ibu biasa dijadikan tempat bertanding Ibu ya. Lanjut akan bahas terkait gedung di depan sebelah kiri Bapak dan Ibu. Di depan sebelah kiri Bapak dan Ibu terdapat gedung yang disebut atau dikenal dengan sebutan Rumah Kentang. Rumah Kentang 1908 yang menceritakan katanya di malam hari semisal kita lewati kawasan ini, Bapak Ibu akan mencium aroma rebusan kentang yang sempat diangkat menjadi sebuah film horor judulnya Hantu Rumah Kentang. Syuting di Jakarta, pemerannya Luna Maya. Oke. Dan di sebelah kiri bisa kita lihat pula ada tank baja beserta dengan patung Bapak Jenderal Sudirman yang diletakkan di Gedung Padiklat Tentara Nasional Angkatan Darat ya. Dan dulu tempat ini juga dikenal dengan sebutan Yardbeurs, tempat diadakan festival tahunan oleh orang-orang Belanda dan juga orang Eropa. Oke, baik
Baik, untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu akan tunjukkan bahwa komplek yang bisa kita lihat ini adalah komplek Komando Daerah Militer Siliwangi. Yang terlihat di sebelah kanan ada Kodam 3 Siliwangi, di sebelah kiri ini ada gedung Datasemen Markas. Cek. Oke. Di sebelah kiri Datasemen Markas Komando Daerah Militer Siliwangi yang dulu namanya adalah gedung DVO, Departemen Van Orlog. Gedung yang memiliki 126 jendela yang dulu menjadi tempat pertahanan orang Belanda terakhir atau kolonial atau militer gitu ya, yang memiliki 126 jendela yang digadang-gadang mirip dengan Lawang Sewu ibu ya katanya, karena kalau Lawang Sewu kan itu pintu ya bu ya, atau tempat masuk, kalau ini jendela. Nah, dan sekarang kita akan lanjutkan ibu untuk masuk ke kawasan yang terkenal banget buat anak-anak ibu ya. Kawasan ini disebut dengan kawasan Taman Lalu Lintas. Ada Irma Suryani Nasution, putri bungsu Bapak Abdul Haris Nasution, yang dibuka setiap hari Sabtu sampai dengan hari Kamis jam 8 pagi, tutup jam 3 sore. Untuk harga tiket masuknya Bapak Ibu hanya 15 ribuan aja, dengan fasilitas ada pesawat terbang, kolam renang, tempat outbound, kereta api, dan lain-lain. Seperti itu. Nah baik, akan juga tunjukkan di depan ada patung Bapak Abdul Haris Nasution yang senantiasa menjaga taman anaknya di depan sana. Dan baik, untuk rumah dinas Bapak Abdul Haris Nasution sendiri itu ada di Jalan Jakarta ya, di Jalan Jakarta Kota Bandung. Oke, dan di sini aku mau kasih tahu Bapak Ibu untuk gedung hijau di sebelah kiri ini adalah SMP Negeri 2 Kota Bandung yang dibangun tahun 1913. Nah, bangunan ini lebih tua dari gedung sate yang dulu merupakan sekolah dasar elit Belanda yang kemudian kini berubah menjadi sekolah menengah pertama yang bersebelahan dengan SMP Negeri 5 Kota Bandung. Kalau SMP Negeri 5 Kota Bandung dibangun tahun 1917 karena kedua sekolah ini sempat menjadi sekolah favorit sebelum ada yang namanya sistem zonasi. Ya. Karena dulu bisa kita ingat ibu bahwasannya semisal kita pengen masuk negeri, kita bersaing dengan yang namanya UN atau testing. Berbeda sama zaman sekarang yang menjadi persaingan adalah soal siapa yang lebih dekat atau jarak zonasi di bawah 1 km. Dan selain itu menjadi sekolah favorit karena nilai, tapi sekolah ini juga menghasilkan lulusan-lulusan hebat, diantaranya ada Bapak Habibie, Ibu Ainun, Arman Maulana, Inka Kristi, Raffi Ahmad, dan lain-lain. Terlepas dari bangunan Belanda asli yang dipertahankan hingga saat ini. Nah baik, untuk di depan sana Bapak Ibu kita sudah melihat ada palang kereta api Ibu, berarti ada kereta api yang akan kita lewati. Yang rel ini merupakan pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan, karena Bandung dulu hanya memiliki 2 area, utara yang menjadi pusat pemerintahan, selatan jadi pusat pemasaran, dan berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Sebagai bentuk aksi pembelaan masyarakat Kota Bandung menolak adanya orang Eropa tinggal di Kota Bandung. Kami telah merdeka, kami tidak ingin dijajah kembali oleh orang-orang Eropa, dan kami tidak ingin meninggalkan Kota Bandung. Maka dari itu melakukan kebakaran kurang lebih 250 juta rumah pada saat itu. Nah, untuk sekarang akan mau tunjukin ibu di sebelah kanan ada area makan yang artinya udah pada tahu ibu ya, yaitu gacoan. Yang si gacoan ini dulu adalah tempat karaoke milik artis terkenal di Indonesia, yaitu milik Teh Ocha, milik Rosa, yang akhirnya menjadi tempat makan juga atau menjadi gacoan bu ya. Nah, yang berdekatan juga dengan patung sepak bola Kota Bandung. Patung tersebut dibangun dengan bentuk kebanggaan masa kejayaan sepak bola versi Bandung di tahun 1980 sampai dengan 1990, yang dimana pada masa tersebut itu adalah masa-masa hebatnya legenda sepak bola versi Bandung. Makanya disebut patung Ajat Sudrajat atau patung Robi Darwis. Itu julukan untuk patung tersebut, padahal itu patung yang diresmikan oleh Bapak Atin, wali kota saat itu, yang dibangun oleh orang Bali, yaitu Nyoman, itu ya, seniman yang bernama Nyoman. Nah, dan kemudian akan juga tunjukkan di sebelah kanan ada masjid bertema kelenteng berwarna kuning merah. Itu adalah Lotse 2. Lotse pertama itu ada di Jakarta, lebih tepatnya di kawasan Pasar Baru. Nah, Lotse sendiri berlatar di mana posisi atau kondisi saat itu sudah banyak Mall of Chinese, tapi ternyata belum ada tempat ibadah.
Yang kemudian diadakannya masjid dengan nama Lause, ibu ya, untuk menjadi tempat ibadah saudara-saudara kita, gitu ya, pada zaman dahulu untuk beribadah. Karena nama Lause sendiri itu artinya adalah maha guru atau guru besar, seperti itu. Nah, untuk sekarang kita lihat ke sebelah kanan bapak dan ibu terdapat Grand Hotel Priangan, hotel tertua kedua di Kota Bandung, yang dulu bernama Hotel Priangan, yang terkenal karena dulu merupakan tempat berkumpul-kumpul orang-orang Belanda atau komunitas orang kayak Belanda yang bernama Prianger Planter. Diantaranya ada Andreas de Wilde, ada Tuan Bosco, pemilik Teropong Bintang, ibu ya, sekaligus area kementerian yang ada di Malabar, Pangalengan. Yang pintu masuknya ada di Jalan Asia Afrika, ibu ya. Dan Jalan Asia Afrika sendiri merupakan jalan aspal pertama yang ada di Indonesia, yang jaraknya kurang lebih 1000 km dari Anyer, Batavia hingga Panarukan, Jawa. Nah, yang menghabiskan puluhan juta jiwa dipekerjakan oleh Herman William Dendes, ibu ya. Oke, ini sebelah kanan bisa kita lihat ya bu, ya, ada titik 0 km Kota Bandung yang terdapat ya lukisan atau patung, bukan lukisan ya bu ya, ada Herman William Dendes, Raden Wiranata Kusuma II, Bapak Soekarno dan Bapak Soekarno yang menjadi titik 0 km Kota Bandung. Untuk kendaraan di atas itu bukan kereta api melainkan setum atau alat aspal yang digunakan ketika pengaspalan jalan di Bandung. Sebelah kiri ini ada Hotel Homan, hotel tertua pertama di Bandung yang dulu dijadikan tempat menginap delegasi negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika. Sebelah kanan Museum Konferensi Asia Afrika yang dulu merupakan kafe tempat bermain hura-hura nongkrong komunitas orang kaya Belanda, yang tempat ini bernama Society Kongregria, tempat berkumpulnya Prianger Planter. Di sebelahnya ada Gedung Merdeka, ya. Yang Gedung Merdeka sendiri sekarang telah berubah menjadi tempat berkumpulnya hantu-hantu di Kota Bandung. Di sebelah kanan, cosplayer dan hantu di Kota Bandung yang unik-unik dan menjadi ikon atau maskot Kota Bandung juga, ibu ya. Karena biasanya orang datang ke Bandung pengen foto sama hantu-hantu tersebut, ibu ya. Untuk di weekend itu keluarnya dari pagi, tapi kalau weekday keluarnya sore-sore. Dan tanpa terasa akhirnya setelah kita jalan-jalan mengelilingi Kota Bandung, ibu ya, dengan durasi waktu kurang lebih 45 sampai dengan 1 jam, ibu ya. Nah, 45 sampai 60 menit akhirnya kita sudah kembali ke alun-alun Kota Bandung. Baik, untuk selanjutnya akan sampaikan bahwa terkait jalan yang kita gunakan disebut Asia Afrika, tapi disebut Asia Afrika sejak tahun 1955. Sebelum tahun 1955, jalan ini disebut dengan nama Jalan Kesut Causeway atau Jalan Pos Besar, Jalan Raya Pos Besar. Jalan Raya Pos Besar dari tahun 1800 sampai tahun 1955, yang menjadi tanda yang bisa Bapak Ibu lihat juga di sebelah kanan itu ada gedung Pos Besar yang bertuliskan posko.id, tempat transit simpanan atau tempat di mana kendaraan-kendaraan yang merupakan kereta kuda pada saat itu ya, menjadi tempat penyimpanan sebelum nantinya dikirim ke pemilik. Itu terkait pos tersebut. Dan nama Bancai sendiri ibu sebetulnya diambil dari nama kusir yang pada saat itu sedang memandikan, ya, nama kusir yang sedang memandikan kudanya, ya, tapi karena kesulitan ketika melakukan pengambilan air di Sungai Cikapundung, ibu ya, akhirnya mereka mengucapkan perbantuan, ya, mengucapkan perbantuan. Cek. Oke, nah baik, untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu, kita di depan bakal belok kiri masuk ke jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista, ya, Oto Iskandar Dinata atau Otista, yang dikenal dengan sebutan kawasan Pasar Baru. Meskipun Mall Pasar Baru dan hotelnya ada di sebelah kanan Bapak Ibu di belakang sana. Dan kita masuk ke jalan terusan, ya, dari belakang Oto Iskandar Dinata, yang bisa kita lihat juga bahwa di sini itu masih banyak toko-toko
yang dimana toko ini dimiliki oleh keluarga Chinese karena peristiwa kemerdekaan pada saat itu, dengan kondisi negara yang belum memiliki keuangan secara stabil, yang akhirnya banyak bangunan-bangunan yang dijual dan pembelinya adalah keluarga Chinese. Makanya kenapa hingga saat ini kalau kita lihat area pertokoan pemiliknya adalah keluarga Chinese dari zaman dulu. Nah, dan sebelum adanya yang namanya pasar baru, ada pasar lama yang disebut pasar Ciguriang. Pasar Ciguriang yang letaknya di depan sana di Jalan Kepatihan, yang kini telah dikenal dengan sebutan kawasan The Kings Mall. Ya, oke, masuk Pak. Nah, ya, kita bakal belok kiri masuk ke kawasan The Kings Mall Bapak Ibu ya, yang menjadi kawasan favorit untuk ibu-ibu karena bila mana kita lihat di sepanjang jalan ini, ya, di kawasan pasar Ciguriang ini yang kini telah berubah menjadi The Kings Mall, itu isinya juga pertokoan. Meskipun dulu tidak ada yang namanya toko, tapi semua barang dagangan itu dibuat secara menginter di jalanan. Ini dia kawasan pasar Ciguriang yang telah berevolusi, ya. Kawasan pasar Ciguriang telah berevolusi. Nah, ini dia ada The Kings Mall, kemudian di depan sebelah kanan ada yang namanya Grand Yogya Kepatihan. Yogya pusat di kota Bandung, yaitu Grand Yogya Kepatihan. Yang terlihat juga di sebelah kiri ada RP atau Ria Busana Toko Baju. Nah, dari itu dia. Lagi dari perjalanan kita kali ini, aku ucapkan terima kasih banyak untuk respon terbaik Bapak Ibu. Aku boleh ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan atau tindakan akal yang tidak pantas dan tidak mengenakan Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya lagi. Selamat menikmati Kota Bandung. Selamat berlibur di Kota Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Iya suara. Ya. Udah, masih ya.